Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 bersama saya Ditya Nugroho dan Saya Dwi, selamat pagi Bapak Ibu. iya, sebelumnya seperti biasa kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih Pak Antonius Leo. Baik, kita akan mulai saja. Untuk pertama, untuk indikasi IHSG, kami perkirakan akan uh, ada peluang untuk bearish, kembali bearish setelah kemarin juga cukup tertekan ya Wi ya. Ya, Jadi untuk supportnya di kisaran 5587 dan resisten 5752. Nah, kalau kita lihat secara teknikal di sini memang oke, okay, ada peluang untuk teknik rebound hari ini, namun kalau kita lihat secara teknikal garis besarnya sebenarnya seperti peluang IHSG untuk lanjut penguatannya sudah mulai agak tipis. Jadi apabila pun ada teknik rebound itu sebaiknya dimanfaatkan untuk take profit saja. Nah, ini kita lihat di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa tren penguatan tampaknya sudah mulai agak melemah dan juga indikator MACD yang merupakan indikator menunjuk kekuatan suatu tren sudah menunjukkan pelemahan sejak tanggal 13 April lalu bahkan ya. Jadi walaupun meskipun sejak itu ISG masih menguat, namun kekuatan sudah mulai melemah. Jadi ini adalah indikasi awal akan ada terjadi peluang untuk bearish dalam jangka menengah di IHSG. Pun ada technical rebound kami perkirakan sampai ke level 57 saja IHSG. Jadi setiap ada kenaikan ini adalah peluang untuk kita exit terlebih dahulu dan tunggu sampai sudah mereda tekanan jualnya baru bisa masuk kembali. Meskipun demikian ada yang unik di sini bahwa meskipun secara teknikal IHSG ada peluang untuk koreksi, tapi dana asing yang masuk masih terus berlanjut, bahkan kemarin ada net buy 700 miliar sehingga secara akumulatif year to date sudah mencapai 27 triliun rupiah untuk foreign flow analysis. Jadi ini ada sedikit anomali, tinggal kita lihat lebih kuat dominasi yang mana yang bisa menggerakkan indeks, apakah kekuatan asing net buy atau memang IHSG sudah mulai ada pelemahan ini yang akan lebih dominan. Jadi misalkan lebih baik untuk wait and see lebih dahulu sampai ada konfirmasi arahnya kemana IHSG. Oke, untuk driversnya investor masih mencari untuk instrumen-instrumen yang safe haven ya. Setelah pemecatan direktur FBI ini masih berlanjut political uncertainty di Amerika karena pemecatan James Comey diduga terkait dengan wacana akan ada hearing dengan Senat dan Gedung Putih meminta untuk melihat seperti apa yang diomongkan namun tidak diberikan oleh FBI, tapi itu masih ada isu juga di sana dan political uncertainty seperti yang terjadi juga di Indonesia tentu akan kurang begitu disukai oleh investor. Nah, untuk data sendiri, kalau data consumer discretionary atau retail itu menunjukkan pelemahan, di mana kalau emiten-emiten besar seperti Macy's yang terkoreksi sebesar 17%, Dillard yang 17,5%, Kohl 7,8%, dan Nordstrom yang 7,8%. 7,6% yang terkoreksi, dan minggu depan akan menantikan data dari Walmart, Target, dan Home Depot. Kalau kita memang untuk sektor retail di Amerika ini benar-benar sudah berdarah-darah setelah kalau dulu cuma seputar Sears dan Kmart-nya aja, namun sekarang tampaknya hampir seluruh sektor retail di US ini terpukul. Lalu dari review dari G7 yang Menteri Keuangan ada pertemuan di Italia akan mendiskusikan mengenai beberapa isu, antara lain adalah uh, perdagangan, proteksionisme perdagangan yang akan menjadi agenda utama di pertemuan tersebut. Nah, kalau untuk data-data yang akan kita tunggu ada keputusan dari Bank Sentral Malaysia, lalu juga data Foreign Direct Investment atau FDI dari Tiongkok untuk bulan April, dan juga Hong Kong akan melaporkan kuartal pertama 2017 untuk pertumbuhan GDP-nya. Kalau dari US akan ada data CPI dan data retail sales. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini harga komoditi juga ada mengalami penguatan dari sisi minyak mentah ya. Namun untuk batubara sendiri masih terkoreksi, jadi mungkin batubara seperti kita lihat pada hari Rabu kemarin terkoreksi, tampaknya masih bisa peluang untuk terus turun. Jadi masih trennya
bearish Dari. untuk batubara. Sementara untuk yang harga minyak tampaknya sudah mulai rebound dan Brent sudah kembali ke level $50 per barel. Ya, berikutnya kita akan memasuki market news. Ada Bumi Serpong Damai yang menerbitkan $70 juta ya obligasi. Ya, dana ini akan digunakan untuk developing properti baru dan untuk keperluan perusahaan. Pada hingga tanggal 31 Desember 2016, BSDE sudah memiliki $270 juta outstanding bond dan tidak ada option facilities ya untuk melindungi dari exposure terhadap fluktuasi nilai tukar dolar, tidak melakukan hedging. Namun perseroan memiliki $100 juta dalam bentuk deposito USD pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai hedge natural, tapi kalau jumlahnya memang masih belum bisa mengimbangi dari yang $278 juta ini ya. Jadi mungkin jika ada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, mungkin BSD juga akan sedikit banyak terpengaruh seperti yang terjadi pada saham Alam Sutra sekitar 2 tahun yang lalu. Lalu ada CESAP, Catu Sentosa Adi Prana, yang membukukan net profit sebesar 31 miliar rupiah atau naik sebesar 47% Q on Q dari posisi kuartal terakhir 2016 di 21 miliar rupiah. Penjualan juga menguat 16,5% menjadi 2,2 triliun dari 1,9 triliun. Nah, CESAP ini saat ini memiliki 41 distribusi cabang distribusi dan juga 36 area distribusi dan 25 mitra 10 stores. Jadi mitra 10 ini adalah toko material bahan bangunan, tapi konsepnya modern, tidak seperti bahan bangunan konvensional yang kita kenal yang debu dan penuh semen berceceran. Jadi kalau mitra 10 ini seperti Ace Hardware, tapi dia lebih ke bahan bangunan. Lalu ada MTLA yang mentargetkan untuk pre-sales sebesar 800 miliar rupiah dari proyek Residential Midland Puri Cipondoh di Tangerang Selatan. Perseroan mengharapkan proyek ini akan dapat diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Nah, ini proyek ini juga merupakan joint operation dengan Capland Singapura senilai 1 triliun rupiah, dan jadi revenue-nya akan dibagi 50-50 antara Capland dengan Metropolitan Land. Lalu ada Bumi Resources yang akan merevisi red issue yang saham seri B-nya dari harga 926,1 menjadi 1 rupiah. Oke. Saham seri B ini dapat di-convert menjadi convertible bond dan memperbolehkan pemegang saham untuk mengexercise dengan convertible bond. Jadi pemegang saham bondnya ini dapat di-convert menjadi saham di harga 1 rupiah. Right issue seri A-nya masih di harga 926 dan akan tidak ada revisi untuk yang seri A. Jadi seri B-nya saja yang revisi ya. Oke, next kita akan beralih kepada stock news. Bisa ke Dwi, silakan Dwi. Ya, Bapak Ibu, pagi ini stock news kita ada Semen Indonesia atau SEMGAR, di mana untuk SEMGAR ini merupakan pemain terbesar pertama di semen dengan memiliki 41% market share dan mayoritas sekitar 51% itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lalu Semen Gresik ini juga memiliki perencanaan lokasi yang memang cukup baik karena sangat dekat dengan target pasarnya. Ini bisa diperlihatkan dengan pembangunan pabrik semen Gresik ini yang dekat dengan area pembangunannya, jadi mengakibatkan beberapa dan bisa dibilang sebagai kontribusinya itu tidak mengeluarkan dana yang cukup besar dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Untuk saat ini, Semen Gresik mulai membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMN di mana seperti Pos Indonesia, Pelni, Pelindo 4, dan Angkasa Pura I dengan tujuan untuk meminimalisasikan harga semen yang
direncanakan ingin Papua dan Jawa itu bisa setara, karena yang kita tahu harga semen di Papua satu saknya saja bisa mencapai 80.000 sampai 2,5 juta rupiah per satu saknya. Sinergi dari BUMN ini juga itu terfokus pada pelayanan logistiknya, lalu outlet dari produk penjualannya, IT-nya, dan lain-lainnya. Dan saat ini Semen Gresik pun mulai menawarkan obligasi lanjutan dari tahap pertama dengan total 3 triliun rupiah, di mana obligasi ini merupakan lanjutan dari obligasi yang dengan obligasi bagian dengan total 10 triliun yang telah diterbitkan pada tahun lalu. Mungkin untuk stok pick hari ini kita bisa lihat teknikalnya ya, Mas Adit. Ya, untuk tambahan juga untuk semen Gresik, semen SMGR, dari 3 emiten semen ini ada 4 ya. Cuman kalau kita compare yang besar-besar ada SMGR, SMCB dan INTP, hanya SMGR masih membukukan kenaikan penjualan pada Q1 ini 6,27%. Meskipun demikian ada kenaikan top line, namun bottom line-nya justru terkoreksi dari 1 triliun menjadi 746 triliun. Artinya ada tergerusnya margin di sini karena memang kompetisi yang sangat-sangat ketat dari pemain semen impor menggerus margin. Namun yang perlu diperhatikan adalah distribusi channel atau channel distribusi dari semen Indonesia ini cukup kuat. Jadi itulah kenapa mereka berusaha mati-matian untuk menjaga market share-nya, karena kalau kita lihat dari INTP itu market share lumayan tergerus, namun SMGR mampu mempertahankan market share dan penjualan meskipun dengan margin yang mengecil. Jadi mungkin jika properti sudah bisa bounce up dan permintaan semen sudah mulai pulih kembali, maka seharusnya SMGR bisa akan menjadi kembali berjaya lagi. Oke, kita next beralih ke teknikalnya untuk SMGR. Gimana Wi? Kayak masih downtrend ya? Masih baris ya. Oke, masih downtrend, dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, mungkin area supportnya di kisaran 8.600-an. iya 8.600, dan jika jebol lagi di 86 arahnya ke 8.000 rupiah. Jadi masih wait and see saja untuk saham sektor semen. Untuk trading jangka pendek juga tampaknya masih cukup berisiko ya Wi. Jadi mungkin ini kami berikan preview saja bahwa ini adalah mungkin champion of the sector, meskipun sektor sekarang masih terpuruk, jadi bisa mulai diancar-ancar. Jika sektor sudah mulai pulih, saham ini bisa menjadi pilihan. Oke, kita selanjutnya ya, ini tadi adalah equity foreign flow analysis hingga tanggal 10 kemarin, dan kita lihat memang foreign flow-nya masih cukup kuat. Namun yang perlu kita concern, meskipun belum menjadi kekhawatiran, namun perlu kita warning saja bahwa tingkat suhu politik yang kembali memanas akhir-akhir ini mungkin dapat berpengaruh kepada appetite atau keinginan investor untuk masuk ke dalam negeri. Jadi perlu kita perhatikan perkembangan politik. Mudah-mudahan bisa kembali cooling down, jadi tidak mempengaruhi nanti rilis rating kita ya di bulan Mei ini oleh S&P dan juga arus dana asing. Oke, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Kita akan menantikan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa memasukkan di kotak yang tersedia. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Kita akan mulai masuk ke pertanyaan pertama untuk Ibu Vivi Effendi untuk saham Sril atau Sritex. Baik, Ibu Vivi. Gimana Wi untuk Sril, Wi? Srilnya sih kalau dari sisi MACD-nya sebenarnya sudah mulai berbalik arah, Mas Adit. Mungkin bisa masuk sedikit Mas Adit di sekitaran 350-an untuk saat ini, Bapak Ibu. Untuk resisten pertama Bapak Ibu bisa ambil di sekitar 380-an, tapi kalau misalkan hari ini tidak menembus di 360-nya ini, Bapak Ibu jangan masuk dulu karena kemungkinan untuk menurun kembali itu ada.
Karena kalau kita lihat memang ini puncaknya trennya menurun ya. Jadi kalau Iya, kita lihat ini tidak membentuk high, justru ini kemarin juga tampaknya sudah agak tertahan di level 360. Jadi sampai hari ini sampai ke 360 mungkin bisa coba eh, SOS dulu ya, kalau tidak breakout 360-nya. 10. Dan juga dengan kondisi market keseluruhan yang mungkin kurang begitu kondusif, bisa lebih Cermat berhati-hati. milih Iya, saham iya. mungkin. Jadi kalau kita lihat secara teknikal ini masih ada peluang, namun mengingat risikonya cukup besar, mungkin sebagai wait and see saja terlebih dahulu, dan jika sudah ada barang bisa sell on strength terlebih dahulu di kisaran 350 hingga 360 60. untuk Sril. Ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Nofri. iya Ibu Pak Nofriyani mungkin ya. Proyeksi saham-saham batubara ITMG, Adaro, dan Harum. Oke, seperti tadi yang kita lihat untuk saham-saham batubara, harga komoditinya kembali terkoreksi Pak. Jadi mungkin saham-saham batubara masih trennya bearish juga. Seperti untuk saham Indika kemarin yang patah ke bawah atau reject bawah juga. ITMG kali ya. Oke, oh sorry, ITMG. Iya. ITMG ya, untuk ITMG juga masih terkoreksi ke bawah, dan ini tepat di area support di 16.275. Jadi dalam posisi seperti ini tetap ada peluang untuk tarik rebound, namun hanya sampai 1 hingga 2 hari saja Pak. Tidak kami sarankan untuk masuk. Mungkin tiap ada tarik rebound dapat dimanfaatkan untuk trade sell saja di saham batubara termasuk saham ITMG, karena kalau kita ini derajat penurunan semakin membesar, dan kalau kita tarik ke belakang setelah jebol di 16 sekitar 16.200-an ya, area support berikutnya ada di kisaran 14 ribuan. Jadi sebaiknya wait and see saja untuk saham ITMG. Lalu juga ada Energi sama 11-12. Oke, masih agak menyeramkan juga ini bentuk chartnya. Sekali lagi untuk pola seperti ini, tiap ada tarik rebound mungkin akan ada kenaikan cukup kencang, namun sebaiknya tidak untuk kembali masuk. Manfaatkan setiap tarik rebound yang ada untuk keluar. Jadi SOS saja di saham-saham batubara seperti Adaro, ITMG, dan kalau kita saham Harum Energi juga sama Pak. Jadi masih semua batubara seperti ini, dan ini kalau kita lihat Harum Energi ini gagal membentuk pola cup and handle ya. Jadi kemarin di kisaran 2.400-an ini justru jebol ke bawah, jadi tidak baik bagi saham Harum Energi. Lalu juga Pak Robert, saham Indika, Medco, dan Pegas, untuk ketiganya asing masih net buy, tapi karena harga 17. Nah itu tadi Pak, kita juga masih melihat ada dua kekuatan yang bertolak belakang. Untuk asing masih posisi net buy, namun tampaknya kenapa dijual. Jadi Bapak perlu lihat secara intraday ya Pak, bisa dibikin time ticker, bisa 1 jam sekali posisi net buy-nya. Jika memang akhir hari dia masih net buy, namun kalau kita lihat intraday-nya, misalnya jam 10 dia net buy 100 bio, jam 12 dia net buy tinggal 70 bio, jadi itu adalah penurunan net buy, jadi sudah mulai tanda-tanda kurang begitu bagus. Jadi kita perlu lihat untuk time ticker ya, untuk saat-saat seperti ini, karena memang ada kemungkinan memang ini mereka menekan saja sementara untuk bisa ngambil di bawah, namun ada juga artian bahwa mereka exit. Tapi kalau mengingat bahwa asing kemarin juga net buy ambil di posisi agak tinggi, seharusnya secara logiknya mereka harusnya akan tarik dulu supaya mereka bisa keluar. Jadi perhatikan tetap posisi foreign flow-nya, net buy atau net sell. Jika ada tarikan naik namun asingnya sudah mulai ada net sell, maka sebaiknya coba ikut net sell saja. Juga untuk Medco Energi, ya, Medco ini juga seperti batu bara tapi padahal minyak dia. Dan juga ini mungkin ada terkait rencana corporate action-nya yang mempengaruhi harga Medco Energi Pak. Next untuk Pegas. Kalau Pegas ini kita lihat
trennya sideways Pak di rentang harga 2350 hingga atasnya di kisaran 2500 cukup jauh, namun tampaknya pada 4 hari terakhir ini resisten tengah di level 2440 2450 ini sangat kuat dan sulit untuk ditembus. Mungkin jika masih tidak kuat bisa sebagai travel dulu, dan untuk spek buy atau trade jangka pendek bisa coba tunggu di level 2350 Pak. Demikian Pak Robert. Lalu Bapak Satria Dwi Saputra untuk saham SSIA, Telkom, dan KBLI. Oke. SSIA. Nah, SSIA ini kemarin ada kabar bahwa tampaknya untuk penjualan lahan industri yang di Subang itu baru akan dimulai tahun 2019. Jadi kembali mundur tampaknya, dan ini kurang begitu bagus bagi SSIA karena kalau kita emang lagi-lagi lahan dia yang di Surya Semesta sudah semakin habis. Jadi kalau seandainya makin mundur terus penjualan Subangnya, maka bisa-bisa tidak ada penjualan sama sekali. Jadi meskipun demikian, ini potensi ketika Subangnya sudah bisa dijual. Namun selama Subangnya masih belum bisa dijual, kita akan melihat revenue-nya akan terus turun di saham SSIA. Tapi itu adalah peluang, jika sahamnya terus terkoreksi, ini peluang untuk kembali menampung. Namun memang view-nya cukup jangka panjang ya, sampai 2019 jika memang on schedule penjualan di Subang ya. Namun selama penjualan di Subang belum bisa berjalan, kami belum sarankan untuk masuk dulu di saham SSIA. Next ada Telkom. Nah, ini juga menarik secara teknikal. Ini adalah peluang untuk menguat sebenarnya. Kalau kita lihat ini dalam fase konsolidasi dan kemarin mencoba untuk breakout level 4400 sempat ke 4410, namun justru di 4360 ya, 4360 tutupnya. Kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun MACD, sebenarnya ini peluang untuk menguat. Namun kita tentu harus melihat market secara keseluruhan. Jika tekanan jual cukup besar, maka bisa-bisa Telkom juga berbalik arah menjadi terkoreksi. Namun jika hari ini market cenderung netral, maka ada peluang bagi Telkom untuk menguat hari ini Pak. Namun mungkin jangka pendek ini bisa diteringkan sempit saja dengan rentang harga support di 4340 ya, 4340 dengan hingga resisten di level 4.500 rupiah. Lalu KBLI, ya KBLI juga downtrend ya, bisa kembali kita ketemu kaki di harga 300-an. Meskipun demikian kita lihat dari MACD histogramnya ini sudah mulai agak berkurang kekuatan penelemahan, namun masih cukup besar tekanan jualnya. Untuk spek buy belum bisa kami sarankan untuk saat ini karena memang tekanan jualnya masih sangat besar sekali, dan Bollinger Band juga masih belum ada menunjukkan mengerucut kembali atau mengecil ya, jadi masih membuka lebar ke arah bawah. Jadi masih wait and see saja untuk saham KBLI. Meskipun secara RSI stokastik ini sudah ada di area oversold. Ya, suaranya apakah terdengar Ibu Foni? Next ada dari Bapak Tito untuk Pakuan, apakah potensial untuk buy? Baik, kita lihat secara Pakuan ya. Untuk Pakuan ini juga koreksinya lumayan dalam. Potensi untuk buy sebenarnya ada di area support di level 575 ya, support kedua setelah support pertama di kisaran Rp600, namun tampaknya 600 ini bisa kembali ditembus, mengingat kita dari MACD maupun RSI ini arahnya masih cenderung ke bawah ya, masih cenderung ke bawah. Jadi mungkin untuk supportnya bisa kita di level 575, bisa coba tunggu di area sana Pak Tito. Next ada Astra International, MAPI dan Astra. MAPI dan Astra. Astra ya, Astra dan MAPI ya. Oke, ASI hari ini kita menantikan angka penjualan kendaraan bermotor roda 2 atau kendaraan motor. Kalau kita awal tahun ini masih belum begitu mengembirakan angka penjualan motor, namun bisa di set off oleh angka penjualan mobil yang mulai pulih. Nah, kalau Astra ini tidak bisa kita ansih hanya melihat dari otomotif saja karena dia adalah holding company. Seluruh grup Astra akan terkonsolidasi di saham Astra International. Jadi kita harus lihat dari sisi mining, sisi CPO, dan juga tentu saja otomotifnya.
Secara teknikal ini masih dalam arah downtrend Pak, namun jika hari ini ada pembalikan arah sampai kembali tutup di atas 8.800 mungkin bisa diikuti, namun hanya sampai 2 hingga 3 hari saja dengan arah resisten di level 9.000 hingga 9.100. Demikian Pak. Namun jika dia jebol di bawah 86 masih wait and see karena area support berikutnya di kisaran 8.300 rupiah. Lalu ada MAPI, Mitra Adi Perkasa. Masih quite strong uptrend, namun ini sudah ada di area Bollinger Band atas, jadi mungkin akan ada koreksi lebih dahulu sampai ke area support 6.375 Pak. Jadi coba jika ada barang bisa sell on strength dan tunggu di area 6380 hingga 6375 untuk kembali tampung. Nah, untuk kita lihat potensinya sendiri MAPI secara penjualan memang untuk portfolio dia menyasar untuk segmen menengah atas seperti brand-brand Starbucks dan lain-lainnya itu tentu saja segmen menengah atas ini relatif lebih agak delay. Jika ada pelemahan daya beli mungkin segmen ini akan mengurangi belanja, namun tidak berhenti belanja sama sekali, namun akan mengurangi belanja. Jadi untuk saat ini masih cenderung netral untuk segmen menengah atas Pak di saham MAPI. Lalu untuk Bapak atau Ibu Imuna, untuk saham Indi dan Bumi dalam short term apakah ada peluang rebound? Untuk technical rebound di saham-saham batubara ada, namun sebaiknya dimanfaatkan untuk jualan saja Pak, untuk Indika dan Bumi. Jadi untuk masuk kami masih belum sarankan di saham batubara, ini hanya untuk trade sell dan perhatikan juga harga komoditasnya. Sekarang sudah di 72 per tonnya harga batubara. Jika sampai ke level 60-an maka ini juga menjadi lanjutan sentimen negatif bagi saham-saham batubara. Oke, Pak Deddy Syahputra, apakah saham Asri ada potensi untuk membalas gap di hari sebelumnya? Baik, kita coba Astra ya. Ya, ini gapnya apakah sudah tertutup Pak? Tadi open gap up dan ini sudah menutup di level 8.700 tampaknya, jadi sudah ditutup gapnya. Namun kalau kita arah dari indikator-indikator ini masih kurang begitu bagus, jadi mungkin tadi penutupan hanya untuk gap saja dan arahnya masih ke bawah, jadi masih wait and see saja untuk saham Astra Internasional ini. Lalu Pak Markus Putirai, review untuk WSBP dan INAF. Baik, WSBP. Untuk WSBP sendiri ini juga masih tetap downtrend berapa arahnya ya. Ini sudah di level 480 dan sudah mendekati sudah di harga IP-nya bahkan di 485. Masih wait and see dan kami belum saran untuk masuk Pak untuk WSBP, meskipun kalau fundamentalnya sebenarnya tidak ada apa-apa dengan WSBP ya. Jadi ini memang karena terbawa sentimen saham-saham konstruksi keseluruhan terbawa, dan kalau kita lihat ini pertumbuhan penjualan untuk Q1-nya masih tumbuh sebesar 9,9%. Hampir 10% masih ada pertumbuhan di sana. Dan juga profit juga masih ada hampir 200 miliar. Meskipun dengan PE ratio di 16 kali dan PBV 1,6, jadi sudah lebih menarik dibanding posisi dulu. Jadi secara keseluruhan kita harus lihat induknya, ini saham-saham konstruksi. Jika saham-saham konstruksi sudah bisa mulai bottoming up, maka nextnya ada saham-saham precast seperti Wetpon dan WSBP ini yang bisa kembali naik. Kuncinya ada di saham-saham konstruksi Pak. Lalu ada saham INAF, Indofarma. Masih downtrend juga ya Wi ya, dan arahnya ada peluang untuk menguji support di kisaran 2.530. Ini sekarang ada di area support 2.900, namun jika dia jebol ke bawah maka arahnya kembali ke level 23-an ya. Demikian Pak Markus. Lalu Ibu Yosefin Tias,
sudah beli PTWP di 4242. Bagaimana Eh, baiknya? Oke, ini PTWP ya. Tampaknya Ibu beli di harga cukup atas. Masih downtrend Ibu, harganya atas banget ya. Untuk cut loss juga tampaknya sudah terlalu jauh. Mungkin kami sarankan bisa coba untuk averaging down, namun tunggu sampai sudah mulai sideways Ibu di harga PTP. Kalau sekarang kita ini masih dalam posisi downtrend, masih belum ketahuan bottomnya di berapa, jadi masih wait and see saja Bu jika ingin averaging down di saham PTPP ini. Lalu ada oke, tampaknya sudah habis ya pertanyaannya ya. Ya. Oh ya, Bapak Henry Purnawan, untuk D dan R ini adalah fitur baru. Kalau D, kita hover ke D ini ada pembagian dividen ya. Jadi ini adalah tanggal pembagian dividennya. Namun kalau ada R, ini adalah right issue. Jadi ini corporate action bisa diperhatikan untuk tanggal CUM dan X-nya. Demikian Pak Henry. Ya, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kami akan cukupkan ya, Wi, ya, untuk Philip webinar edisi hari ini, hari Jumat tanggal 12 Mei 2017. Jadi tetap perhatikan untuk foreign flow karena sekarang ini adalah saat-saat kritikal. Tampaknya sell on May agak terlambat datangnya ya. Jadi tunggu saja, sabar, peluang memperoleh keuntungan masih akan terus ada di bursa kita. Setiap ada koreksi justru kita harus pandang sebagai peluang untuk bisa membeli harga murah. Keep positif. Selamat pagi dan terima kasih atas semuanya. Salam cuan.